Raja Harun ar-Rasyid memiliki kebiasaan untuk menghilangkan kejenuhan, yaitu dengan berburu. Di sela-sela waktunya melayani masyarakat dan di saat kepenatan muncul, Raja Harun ar-Rasyid akan pergi ke hutan untuk berburu. Berhasil atau tidak dalam perburuannya, Raja tidak peduli. Dia sudah merasa terhibur dengan meninggalkan istana dan pergi ke tengah hutan untuk mengejar-ngejar binatang buruan. Seperti kebiasaannya, untuk refreshing, Raja Harun ar-Rasyid bersiap-siap untuk berburu. Khalifah memerintahkan para pembantunya untuk menyiapkan semua peralatan dan perbekalan selama berburu. Berbeda dengan acara berburu sebelum-sebelumnya, kali ini Khalifah mengajak serta penasehatnya, yaitu Abu Nawas. Saat Abu Nawas menemuinya, Raja meminta Abu Nawas untuk membantunya membawakan perbekalan. Karena Abu Nawas memiliki perawakan yang kurus, Khalifah menawarkan kepada Abu Nawas untuk memilih sendiri barang apa yang akan dibawa. Untuk beberapa jenak, Abu Nawas terdiam, seraya melihat ke beberapa barang yang akan dibawa Khalifah berburu. Kemudian Abu Nawas memilih kantung air minum yang cukup besar dan berat tentunya. Raja dan semua pembantunya terheran-heran, bahkan ada yang menertawakan, menganggap Abu Nawas itu bodoh karena telah memilih kantung air yang besar dan berat. Padahal ada barang lain yang lebih kecil dan tentu saja lebih ringan. Khalifah bahkan menanyakannya kepada Abu Nawas, tetapi Abu Nawas hanya menjawab, "Nanti juga Paduka akan tahu alasannya kenapa hamba memilih kantung air ini." Karena tidak mau berlama-lama, Khalifah pun memerintahkan pasukannya untuk berjalan. Selama perjalanan, tentu saja Abu Nawas menjadi orang terakhir berjalan di ujung karena beratnya membawa kantung air. Tetapi perjalanan yang jauh mengharuskan rombongan berhenti untuk istirahat sejenak, sekedar melepaskan dahaga. Dan di saat istirahat itu, Abu Nawaslah orang yang paling dicari, karena dia yang membawa kantung air minum. Setelah merasa cukup istirahatnya, perjalanan pun dilanjutkan. Kantung air yang dibawa Abu Nawas isinya berkurang, menjadi lebih ringan. Abu Nawas pun tak lagi berjalan di belakang. Ternyata perjalanan panjang membutuhkan istirahat lebih dari satu kali. Sehingga setelah Khalifah dan rombongan beristirahat untuk yang kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya, kantung air yang dibawa Abu Nawas pun semakin berkurang, sampai kemudian kosong sama sekali. Setelah kantung airnya kosong, Abu Nawas pun bisa berjalan di samping Khalifah di barisan paling depan. Dan Khalifah pun tersenyum melihat Abu Nawas dan merasa telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang diajukannya sebelum berangkat. Banyak pelajaran atau hikmah dari cerita motivasi Abu Nawas ini. Pertama, jangan pernah berpikiran negatif pada pilihan orang lain. Kita mungkin menganggapnya itu pilihan yang salah. Tetapi bagi orang yang bersangkutan, pilihannya itu adalah yang terbaik. Begitu pula terhadap tindakan, pekerjaan, atau sikap orang lain. Berpikirlah positif, jauhkan suuzon, apalagi curiga dan menuduh. Kedua, jangan menganggap masalah yang sedang kita hadapi saat ini adalah beban yang berat yang kita tak mungkin sanggup memikulnya. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di akhir surat Al-Baqarah, yang artinya Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Artinya setiap beban yang kita hadapi pasti kita mampu memikulnya. Maka bersabarlah dan bertawakallah. Ketiga, kita harus yakin dengan janji Allah bahwa setiap menemukan kesulitan atau masalah, maka selanjutnya kita akan menemukan kemudahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Insyirah, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bahkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut sampai diulang 2 kali. Demikian pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil dari cerita motivasi Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Dimanapun ia menemukannya, maka dia berhak mengambilnya.